Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kita yang keempat, materi manajemen strategi. Langsung saja saya jelaskan ya. Kita masuk ke analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada lingkungan internalnya ya. Jadi analisis SWOT, yaitu yang pertama ada kekuatan, strengths, adalah aspek internal positif terhadap organisasi, misalnya etos kerja keras karyawan atau staf, kemudian sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, kemudian ada tata pamong, pelaksanaan tupoksi, tugas pokok ini ya, kepemimpinan, kemudian ada indikator kinerja yang sudah disepakati oleh semua jajaran. Yang kedua itu ada kelemahan atau weakness, adalah aspek negatif internal terhadap organisasi. Jadi misalnya tidak ada sistem atau protokol komunikasi yang jelas dalam organisasi, tidak jelas tupoksinya, kemudian mekanisme proses pengambilan keputusan yang tidak jelas, itu kelemahannya ya, di dalam internal perusahaan. Kekuatan dan kelemahan, kekuatan adalah faktor internal yang dapat digunakan untuk menggerakkan organisasi ke depan. Jadi suatu kekuatan hanya akan menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi apabila kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya, apakah kekuatan itu dibutuhkan atau dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya? Tidak semua kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau institusi harus dikembangkan, karena ada kalanya kekuatan itu tidak terlalu penting jika dilihat dari lingkungan yang lebih luas. Jadi hal-hal yang berlawanan dengan kekuatan adalah kelemahan, pasti ya lawannya ya. Tidak semua kelemahan dari organisasi atau institusi harus diperbaiki, terutama untuk hal-hal yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada lingkungan eksternal, peluang, opportunities adalah aspek positif dan eksternal terhadap organisasi. Jadi peluang ini adalah aspek eksternalnya ya. Kebijakan, misalnya kebijakan selaras dan dengan pusat, hibah, subsidi Pemkab, kerjasama operasional dengan lembaga lain, kemudian ketersediaan sumber tenaga kerja. Peluang, yang pertama itu ada peluangnya itu bersifat rendah jika memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil, dan peluang pencapaiannya juga kecil. Kemudian yang kedua, peluang bersifat sedang jika memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, namun peluang pencapaiannya kecil atau sebaliknya. Selanjutnya, peluang bersifat tinggi jika memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi, serta peluang tercapainya juga besar. Ancaman atau threat dari faktor eksternal ya. Aspek negatif eksternal terhadap organisasi, kita masuk ke pengertiannya dulu. Ancaman adalah segala sesuatu yang terjadi akibat kecenderungan perkembangan atau persaingan dan tidak dapat dihindari. Itulah dia dari ancaman ya. Ancaman juga dapat dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya, seriousness, dan kemungkinan terjadinya. Probability ya. Ancaman dapat dikategorikan, yang pertama, ancaman utama adalah ancaman yang kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya besar. Untuk ancaman utama ini diperlukan beberapa contingency planning yang harus dilakukan institusi untuk mengantisipasi. Ancaman rendah, ancaman yang dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya kecil. Kemudian ada ancaman moderat, yaitu berupa kombinasi tingkat keparahan yang tinggi namun kemungkinan terjadinya rendah dan sebaliknya. Misalnya dari yang tadi, sumber utama pendanaan berubah-ubah kebijakannya. Misalnya contohnya BPJS, keadaan perekonomian yang berfluktuasi, kemudian kurang dukungan publik, selanjutnya ada kompetitor atau lembaga yang bergerak pada bidang yang sama, rumah sakit atau yang lain. Kemudian ini contohnya di rumah sakit ya. Kemudian kenaikan harga obat, dan selanjutnya ada bencana alam. Peluang dan ancaman. Peluang adalah faktor yang diperoleh dengan membandingkan analisis internal yang dilakukan di suatu usaha atau institusi dengan analisa internal dari kompetitor lain. Selanjutnya, peluang juga harus di-ranking berdasarkan success probability, sehingga tidak semua peluang harus dicapai dalam strategi organisasi atau institusi. Jadi analisis SWOT, kita masuk ke analisis SWOT-nya. Analisis kondisi internal maupun eksternal, suatu organisasi yang selalu akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan. Jadi untuk internal,
penilaiannya ini terhadap faktor kekuatan dan kelemahan ya yang lebih dominan. Selanjutnya untuk analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Jadi untuk eksternal yang lebih dominan itu adalah peluang dan tantangan. Karena kita kan melihat keluar peluang apa saja yang bisa kita masuki dan tantangan apa saja dari kompetitor yang lain ya. Ada dua macam pendekatan analisis SWOT, yaitu yang pertama pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Langkah analisis SWOT yang pertama itu dalam penyusunan SWOT terdapat 4 langkah utama ya. Yang pertama itu mengidentifikasi strategi yang telah ada sebelumnya. Jadi strategi ini mungkin tidak disusun berdasarkan kebutuhan dari organisasi itu. Organisasi itu menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal yang ada, melainkan merupakan strategi warisan yang telah ada sejak lama. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan masih mungkin terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, membuat cross-tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan usaha yang ada. Jadi dibuat dia, dipetakan strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan yang ada. Kalau yang untuk pertama, strategi warisan, misalnya problematika itu sudah ada nih penyelesaiannya dengan contoh strategi yang lalu. Jadi tidak usah lagi kita mencari strategi lain untuk keluar dari permasalahan itu. Jadi strategi warisan, jadi strategi yang sudah ada sebelumnya. Ya. Kemudian yang keempat, menentukan kategorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang saat ini ada masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa mendatang. Jika masih sesuai, strategi tersebut menjadi kekuatan ataupun peluang. Kalau sudah tidak sesuai, maka strategi itu merupakan kelemahan. Jadi dikategorisasilah kekuatan dan kelemahan itu berdasarkan penilaian strategi. Kalau dia masih sesuai, itu menjadi kekuatan dan peluang dari perusahaan kita. Tetapi jika tidak sesuai, maka strategi itu adalah kelemahan. Jadi kita harus revisi strategi itu. Ini contoh tabelnya ya dari internal dan eksternal. Ini ada peningkatan kerja. Jadi di sini ada kekuatan, kemudian ada kelemahan di tabel itu. Di bawahnya itu ada peluang, opportunities, tantangan atau threats. Dia berdasarkan pembagian tadi ya. Kalau untuk internal, kekuatan dan kelemahan yang lebih dominan. Kemudian kalau eksternal itu ada peluang dan tantangan. Ya, jadi strateginya ini S dan O dari kekuatan dan kelemahan, kekuatan dan peluang itu mengandung berbagai alternatif strategi yang bersifat memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan keluaran atau kelebihan yang diminta organisasi. Itu strategi dari kekuatan dan peluang dikombinasikan ya. Kemudian ada strategi WO. Apa itu WO? Weakness dan opportunities. Jadi dari kelemahan menjadi peluang, bersifat memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan organisasi. Jadi kita lihat peluang eksternal itu kita manfaatkan menjadi untuk mengatasi kelemahan organisasi kita, ya. Kemudian ada strategi ST, kekuatan ancaman. Kategori alternatif strategi yang memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dengan cara apa? Kita lihat kekuatan dari internal kita. Oh, bisa tidak untuk menghadapi ancaman dari luar? Itu dia ya. Kemudian ada strategi WT. WT itu kelemahan dan tantangan, ancaman ya. Kategori alternatif strategi sebagai solusi dari asesmen atas kelemahan organisasi dan ancaman yang dihadapi atau usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan organisasi. Menentukan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT. Setelah hasil analisis SWOT tadi dilakukan yang menghasilkan faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Hasil tersebut digunakan untuk menentukan strategi-strategi, yaitu yang pertama strategi SO yang tadi ya, yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil apa? Mengambil manfaat dari peluang yang ada. Selanjutnya strategi WO, yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi apa? Kelemahan yang ada. Itu strategi WO, strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, strategi ST, yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Selanjutnya ada strategi WT yang terakhir, yaitu untuk mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan
dan menghindari yang namanya ancaman, ya. Faktor lingkungan dalam analisis SWOT. Yang pertama itu faktor lingkungan eksternal harus diprioritaskan dalam penentuan strategi pengembangan usaha. Karena biasanya faktor-faktor eksternal ini berada di luar kendali institusi. Sedangkan faktor-faktor internal merupakan faktor-faktor yang lebih dapat dikendalikan. Sudah pasti ya, perusahaan lebih dapat mengendalikan faktor internal di dalam perusahaannya itu daripada faktor eksternal, ya. Dari sudut pandang analisis lingkungan eksternal dapat dijelaskan yang pertama itu suatu organisasi atau institusi memiliki keunggulan jika memiliki peluang utama yang besar dan ancaman yang kecil. Selanjutnya, suatu organisasi atau institusi bersifat spekulatif jika memiliki high opportunity, ya, dan threats pada saat yang sama, peluang yang tinggi, ya. Selanjutnya yang ketiga, suatu organisasi atau institusi bersifat mature jika memiliki low opportunity dan threat. Selanjutnya, suatu organisasi atau institusi bersifat in trouble jika memiliki low opportunity dan high threats. Rendah peluangnya, tapi tinggi ancamannya, ya. Ini dia yang keempat, sudut pandang analisis lingkungan eksternal. Pendekatan kualitatif matriks SWOT. Pendekatan kualitatif matriks SWOT, sebagaimana dikembangkan oleh Ken, menampilkan 8 kotak, yaitu 2 paling atas adalah faktor eksternal, ini ya, peluang dan tantangan, sedangkan 2 kotak sebelah kiri adalah faktor internal, strength and weakness nih ya, kekuatan dan kelemahan. 4 kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal. Jadi 4 macam strategi itu ada, yang pertama itu ada keunggulan komparatif, yang kedua ada mobilisasi, ya, yang ketiga itu ada divestasi atau investasi, yang keempat itu ada pengendalian kerusakan. Pendekatan kuantitatif, perhitungan yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama melakukan perhitungan skor atau A kodenya ya, dan bobot B, poin faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot buka kurung C sama dengan A dikali B, jadi skor dikali bobot ya pada setiap faktor SWOT. Menghitung skor, masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas, yaitu penilaian terhadap sebuah poin, faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap poin-poin lain. Pilihan rentang besaran skor dapat menentukan akurasi penilaian, namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 0 sampai 10. Dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi, ya. Kemudian perhitungan bobot B, masing-masing faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Penilaian terhadap faktor dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan faktor lain. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat atau rentang nilainya sama dengan banyaknya poin faktor dibagi dengan banyaknya jumlah poin faktor. Ya, itu rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W dan faktor O dengan T. Perolehan angka D sama dengan X. Selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X. Sementara perolehan angka E sama dengan Y. Selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y. 3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik X, Y pada kuadran SWOT. Ini tabel perhitungan SWOT, bisa kalian lihat. Ya, ini tabelnya, strength, opportunity, selisih total kekuatan dikurang total kelemahan sama dengan S kurang W sama dengan X. Dia rumusnya ya. Selanjutnya ini analisis kuadran dalam SWOT, itu ada opportunity, ada strength, threat, weakness. Jadi ini SWOT-nya ya. Kemudian ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4.
Itu ada progresif, diversifikasi strategi, positif negatif, kemudian ada strategi bertahan, itu negatif negatif, kemudian ada ubah strategi, ya. Dari weakness ke opportunity, peluang. Jadi progresif dari peluang, kekuatan, progresif sifatnya, strength, threat, diversifikasi strategi, kemudian dari threat, ancaman dan kelemahan, dia memakai strategi bertahannya itu apa? Jadi negatif-negatif, kemudian ubah strategi. Dari kelemahannya itu kita dapatkan peluang, kita ubah strateginya. Jadi kuadran 1, positif-positif. Posisi ini menandakan sebuah usaha atau organisasi yang kuat dan berpeluang, yang tadi ya. Kemudian kuadran 2, positif-negatif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat, namun menghadapi tantangan yang besar. Ya, yang ini tadi. Yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar, ya, karena di sini ada threat, ancaman. Selanjutnya ada kuadran 3, negatif positif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Kuadran 3. Lemah namun sangat berpeluang. Ya, ini dia. Selanjutnya yang keempat, negatif negatif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Karena dia di sini ada weakness dan threat. Dia sudah dapat kelemahan, dia juga dapat yang namanya ancaman di sini ya. Visi dan misi pengembangan, jadi hasil analisis SWOT tadi dapat digunakan untuk menggambarkan gambaran yang lebih besar. Jadi mendapatkan gambaran yang lebih besar atau luas yang dapat digunakan sebagai visi, misi, dan strategi pengembangan yang ingin dicapai. Visi merupakan capaian jangka panjang yang diinginkan dan diimpikan oleh seluruh stakeholders dalam suatu proses pengembangan organisasi atau institusi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.